Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Hermansyah Trimantara, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS di kelas lanjut. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Anggraini selaku moderator dan dua penyaji. Yang pertama Meidayani selaku penyaji 1 dan Tri Wulandari selaku penyaji 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai merancang dan menyusun alat evaluasi dan sikap sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Wulandari. Kepada saudari Tri Wulandari dipersilakan. B. Pengertian nilai dan sikap sosial. Nilai dan sikap sosial terjadi apabila ada interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, dengan kelompok atau antar kelompok. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, antara orang per orang. Misalnya, seorang siswa mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan guru-gurunya dalam mengajar, kebiasaan-kebiasaan teman-temannya, dan lain-lain. Yang kedua, antara orang per orang dengan kelompok masyarakat. Misalnya, seseorang yang tinggal dalam kelompok masyarakat desa, dia akan mengetahui bahwa tindakannya disenangi atau tidak oleh masyarakat desa tersebut. 3. Antara kelompok dengan kelompok. Misalnya, siswa-siswa suatu sekolah mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Antara kedua sekolah tersebut tentu akan terjadi interaksi sosial. Dalam proses pembelajaran, kontak sosial yang sering terjadi adalah antara orang per orang dan antara orang per orang dengan kelompok. Kedua kontak sosial itu menjadi penting mengingat siswa dan guru merupakan subjek pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Meidayani. Kepada saudari Meidayani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu mengenai merancang alat evaluasi, nilai, dan sikap sosial. Sebelum menyusun alat evaluasi, terlebih dahulu kita harus merancang alat evaluasi tersebut. Dalam merancang alat evaluasi, perlu mempelajari kurikulum yang berlaku mengenai hal-hal berikut. Kita mengambil contoh pokok bahasan pada kurikulum sekolah dasar. Kelas yang diambil adalah kelas 3 SD semester 1. Dari kurikulum itu dapat dibaca sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD. KD dalam kurikulum kelas 3 SD semester 1, kemampuan mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang kedua, materi pokok, yaitu kedudukan dan peran keluarga. Yang ketiga, hasil belajar, yaitu kedudukan anggota keluarga, peran anggota keluarga. Yang keempat itu ada indikator. Indikator itu kedudukan anggota keluarga yang diperinci menjadi 1. Menyebutkan kedudukan setiap anggota keluarga. Yang kedua, membuat silsilah keluarga. Dan yang ketiga, peran anggota keluarga. Juga diperinci menjadi yang pertama, menjelaskan peran setiap anggota keluarga. Yang kedua, menjelaskan kecenderungan perubahan peran di keluarga. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman siswa dalam melaksanakan perannya dalam keluarga. Dari materi tersebut dapat dibuat indikator tes atau kisi-kisi soal yang mengungkap nilai dan sikap sosial sebagai berikut. Contohnya, kedua adik Doni bekerja sama membersihkan halaman rumah. Doni dapat menghargai kedua adiknya yang bekerja sama dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini mengenai materi dari bab 12. Sebelum menutup presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi pada bab ini. Kesimpulannya adalah, evaluasi adalah proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program yang digunakan
untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dikerjakan berhasil atau tidak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.